Hai Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semuanya. Saya akan membawakan topik tentang sertifikat itu sebaiknya satu nama, dua nama, atau tiga nama sih. Saya banyak banget nih dapat pertanyaan seperti ini ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di dunia investasi properti, dosen di salah satu sekolah properti ternama di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi secara privat. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya yang menanyakan sertifikat itu baiknya satu nama, dua nama, atas nama suami istri, atau kakak adik, atau satu nama saja, atau bagaimana baiknya gitu loh, ya kan? Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya mengalami kalau sertifikat atas nama suami istri mungkin masih oke ya, masih oke. Satu sertifikat itu sebenarnya bisa dimasukin berapa nama pun boleh. Kamu masukin 10 nama, 100 nama ke dalam satu sertifikat, itu bisa. Cuman masalahnya, kendalanya nanti pada saat jual. Wah, itu trouble banget ya. Ataupun pada saat Anda mau refinancing, Anda mau agunkan properti Anda. Itu trouble banget. Nah, ini mesti ngerti nih. Jadi kalau misalkan, kayak misalnya kita kongsi bareng sama teman-teman, namanya berlima, lima-limanya masuk dalam sertifikat. Wah, itu udah pasti nggak bisa di refinancing. Kakak adik saja tidak bisa juga. Saya sama adik saya masukin namanya ke dalam sertifikat, itu nggak bisa di refinancing, bank nggak mau terima. Lalu kemudian kalau suami istri, bank masih oke. Kondisinya suami istri, bank masih mau terima untuk refinancingnya. Nah, lalu gimana dong solusinya kalau misalkan kakak adik? Nah, kalau kakak adik ataupun temen ataupun rekan kerja yang mau kongsi barang terhadap properti tersebut, gampang, ada solusinya. Kalau misalkan katakanlah harga propertinya 1M, kamu berdua misalnya, berdua. Harga propertinya 1M, kamu masuk 500, adik kamu misalnya masuk 500 juga. Misalkan, tapi masuk namanya satu aja, jangan dua-duanya, satu aja cukup. Satu aja masuk, terus kemudian nanti kakaknya bikin surat hutang kepada adiknya sebesar 500 juta. Ya, jadi dibalik. Jadi propertinya memang seolah-olah kayak punya dia, tapi dia bikin surat hutang. Nah, jadi ini semacam apa ya? Semacam supaya clear dari sisi legalitasnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau masalah waris ya? Nah, ini juga, ini penting banget. Ini banyak sekali orang Indonesia ini tidak memikirkan akan hal ini gitu loh. Jadi saya pernah transaksi dengan 8 orang, 10 orang itu saya sudah pernah lakukan gitu loh, ya kan. Di kantor notaris itu tanda tangannya banyak orang gitu loh, sampai ada keluarganya meninggal, itu dia mesti berubah lagi akte warisnya ke anaknya lagi, kayak gitu loh. Jadi cukup panjang warisnya gitu loh ya. Jadi ini suatu hal yang mesti bisa dipikirkan. Ada waktu itu ada satu pertanyaan menggelitik dari teman saya, tapi bukan menggelitik ya, tapi memang ini adalah akan dirasakan oleh setiap orang sih. Teman saya ini waktu itu umur 57 tahun. Lalu kemudian dia bertanya pada saya gitu loh, Pak Erik, bagaimana cara terbaik untuk mewariskan properti ke anak? Dia bilang. Wah, gue bilang, aku nggak pernah mikirin hal tersebut, saya bilang. Karena aku belum kepikiran, karena anakku masih kecil gitu, jadi aku nggak kepikiran. Tapi aku memikirkan langkahnya mamaku paling bagus sih. Mamaku sudah mewariskan, sudah membuat propertinya itu atas nama, satu properti atas satu nama anak, satu properti atas nama satu anak. Jadi dia sudah bikin seperti itu, sudah merancang seperti itu. Jadi ini bagus sekali. Ini adalah cara terbaik untuk mewariskan properti ke anak-anak gitu loh. Jadi mereka nggak ada yang ribut-ribut ataupun jadi tetap akur lah kondisinya. Walaupun memang, wah, satu properti nilainya lebih mahal daripada yang lainnya, nggak bisa apple to apple, kita tetap pada prinsipnya tidak boleh mengharapkan waris. Sebagai anak, kita tidak boleh mengharapkan waris. Sebagai anak, kita harusnya berbakti sama orang tua. Sebagai anak, kita harusnya berjuang untuk bisa menghasilkan income lebih banyak, belajar tentang membangun aset lebih baik lagi, dan tidak boleh mengharapkan waris. Karena waris itu sesuai dengan namanya, waris sesuatu yang diberikan, gift by others gitu loh. Itu dengan kondisinya seperti apapun, kamu nggak bisa menuntut, nggak boleh. Ya, kamu harus bisa menerima ya apa adanya saja gitu loh. Oke, demikian penjelasan dari saya. Ya, semoga bisa memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu sekalian. Ingat untuk subscribe dan like video saya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti lanjutannya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.